sosialis itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Cokro Aminoto itu menulis buku Islam dan Sosialisme. Pak Cokro malah bilang, kita orang Islam gitu harusnya sekaligus sosialis. Karena sosialis itu adalah memperjuangkan kemanusiaan, kesetaraan gitu ya. Itu semuanya. Kan dulu kan para pejuang itu kan melihatnya kan sebagai partner perjuangan, alat perjuangan. Dan juga sosialis itu tidak bertentangan dengan Islam. Gitu. Ya kan? Sosialis itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Cokro Aminoto itu menulis buku Islam dan Sosialisme. Ya. Pak Cokro malah bilang, kita orang Islam gitu harusnya sekaligus sosialis. Karena sosialis itu adalah memperjuangkan kemanusiaan, kesetaraan gitu ya. Itu semuanya. Yang jadi masalah itu kan kalau sudah menghalalkan segala cara menjadi komunis itu ya jadi masalah gitu ya. Jadi beda. Maka itu disitulah berpisahnya. Jadi ada SI merah, SI putih. Yang kemudian Semaun, Darsono, Alimin tuh dari SI merah itu kemudian membuat Partai Komunis Indonesia itu. Kalau dengan Syahrir ya sama-sama sosialis gitu ya. Dan juga sama-sama berpikir bagaimana menyerukan ke dunia internasional ini ada negara yang layak merdeka dan ingin merdeka. Dan sanggup menjadi negara berdaulat. Itu yang disuarakan keluar gitu. Nah pada saat karena waktu itu dalam rangka taktis dan strategis Bung Karno, Bung Hatta waktu itu karena terlalu dekat dengan Jepang gitu ya. Kemudian diinikanlah Syahrir ditarik. Kemudian kita berubah dari kabinet presidensial jadi kabinet parlementer ya. Jadi ada perdana menteri. Jadi presiden, wakil presiden itu simbol. Nah, perdana menteri lah sebagai kepala pemerintahan. Sementara presiden sebagai kepala negara. Nah, pada saat itu menteri dalam negeri, menteri luar negeri dipegang oleh Syahrir dulu gitu kan sebagai perdana menteri. Nah, di kabinet Syahrir kedua baru ditarik Haji Agus Salim sebagai menteri muda luar negeri, sebagai wakil menteri. Kan ayah saya itu Sekjen Partai Sosialis Indonesia, ayah saya. Zaman Syahrir. Nah, Syahrir kan ketua umumnya. Ya, waktu itu PSI Masyumi itu kan dibubarkan. Nah, itu kan karena pengaruh komunis. Ya. Nah, terus kemudian Syahrir, Subadio Sastro Satomo, Mohtar Lubis, segala macam itu dipenjara kan. Johan Sarusa enggak, padahal dia orang kedua di PSI. Nah, waktu Syahrir ditahan, gitu, Johan Sarusa nggak ditahan. Dia nggak enak hati kan. Dia orang nomor 2 kok nggak ditahan. Malah Subadio Sastro Satomo yang ditahan gitu. Yang itu nggak ditahannya kenapa? Ketua fraksi Partai Sosialis. Karena Bung Karno bilang sama Nasution. Dia bilangnya Johan jangan dihamil. Dia menantunya Bapak Haji Agus Salim.